Perkenalkan, nama saya Rahmawati Stanuru, Prodi Manajemen, NIM 1011028. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Kenaikan harga umum di sebuah ekonomi disebut dengan inflasi. Ketika harga menurun, maka terjadi deflasi. Ekonomi mengukur perubahan harga ini menggunakan indeks harga. Inflasi bisa terjadi jika suhu ekonomi menjadi terlalu panas dan tumbuh terlalu cepat. Mirip dengan ini, ekonomi yang merosot bisa mengakibatkan deflasi. Bank sentral yang mengatur ketersediaan uang suatu negara selalu mencoba menghindari adanya perubahan tingkat harga menggunakan kebijakan moneter. Dengan menaikkan tingkat suku bunga atau menurunkan ketersediaan uang di dalam sebuah ekonomi akan menurunkan inflasi. Inflasi bisa mengakibatkan bertambahnya ketidakpastian dan konsekuensi negatif lainnya. Deflasi bisa menurunkan keluaran ekonomi. Bank sentral mengusahakan stabilnya harga untuk melindungi ekonomi dari akibat negatif atau fluktuasi harga. Masalah inflasi adalah masalah sosioekonomi politis. Contoh, pemerintah terpaksa mencetak uang baru dalam jumlah yang terlalu banyak, padahal pemerintah mengetahui akibatnya akan berdampak pada inflasi. Tetapi karena terdesak oleh kegiatannya seperti operasi keamanan, terpaksa mencetak uang baru untuk mendanai operasi tersebut. Karena kenaikan ongkos produksi atau cost plus inflation. Cost plus inflation terjadi ketika adanya kenaikan harga pada barang-barang mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa mengalami penyesuaian dengan adanya kenaikan harga. Cost plus inflation dapat disebabkan oleh adanya depresiasi nilai tukar, inflasi di negara pengekspor barang mentah, dan dapat pula terjadi karena adanya bencana alam dan terganggunya sistem distribusi. Penggolongan inflasi berdasarkan sebab awal inflasi. Karena permintaan masyarakat atau demand pull inflation. Demand pull inflation terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan kebutuhan tersebut pada waktu itu. Sebagai contoh, menjelang hari raya biasanya harga barang-barang kebutuhan pokok, makanan ringan, dan pakaian mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang relatif meningkat dibandingkan biasanya. Berdasarkan asal inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Misalnya karena terjadi defisit anggaran yang dibiayai dengan mencetak uang baru, kenaikan harga kebutuhan dasar. Dari luar negeri atau imported inflation. Kenaikan harga barang impor. Bahkan di samping itu inflasi karena kenaikan barang baku impor barang ekspor karena barang tersebut masuk dalam indeks harga. Faktor penyebab inflasi. Adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan keluaran atau output yang dicapai perekonomian tersebut. Adanya kebijaksanaan pemerintah yang kurang tepat pengaruh inflasi dari luar negeri. Akibat buruk inflasi. 1. Pada penanaman. 2. Penanaman modal spekulatif. 3. Tingkat bunga meningkat. 4. Ketidakpastian ekonomi masa depan. 5. Masalah neraca pembayaran pada masyarakat.
6. Distribusi pendapatan. 7. Merosotnya pendapatan real. 8. Merosotnya nilai tabungan real. Dampak inflasi. Kestabilan harga dapat terjadi jika suatu perekonomian dapat mengendalikan inflasinya. Kestabilan harga sangat diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh secara berkesinambungan. Selain itu, kegagalan dalam pengendaliannya dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya, dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi. Selain itu, daya saing barang ekspor mengalami penurunan yang ada pada akhirnya mendapatkan dari devisa pun juga berkurang. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan. Pada kondisi tertentu, seperti inflasi lunak akan mendorong pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. Cara mengatasi inflasi. Mengingat pentingnya kestabilan harga dalam masyarakat, maka langkah-langkah atau cara mengatasi inflasi sangat diperlukan. Umumnya, pemerintah memiliki beberapa jenis kebijakan yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi, yaitu turunnya pendapatan real masyarakat. Dampak inflasi yang tinggi dan tidak terkendali salah satunya adalah pendapatan real masyarakat terus berkurang. Ambillah contoh, saat ini teman-teman menerima uang saku dari orang tua sebesar Rp50.000 per hari. Sebelum terjadinya inflasi tinggi, harga satu porsi bakso di sekolah adalah sebesar Rp10.000 sehingga teman-teman dapat membelanjakan seluruh uang sakunya untuk membeli 5 porsi bakso. Akan tetapi, setelah terjadinya inflasi tinggi yang berkepanjangan, ibu penjaga kantin memutuskan untuk menaikkan harga bakso yang dijualnya menjadi Rp20.000 per porsi. Padahal, teman-teman tidak menerima tambahan uang saku dari orang tua. Dengan harga bakso yang baru ini, maka saat ini teman-teman hanya bisa membeli 2,5 porsi bakso. Ketidakpastian perilaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Selain turunnya pendapatan real masyarakat, dampak inflasi yang terjadi yang tidak terkendali lainnya adalah pelaku ekonomi tidak bisa memperkirakan kondisi ekonomi ke depannya. Sebagai contoh, Ayah Adi berniat ingin membuka warung mie. Dengan harga-harga saat ini, Ayah Adi yakin bisa menjual 100 porsi mie sehari dengan harga Rp15.000 dengan meraup untung yang lumayan dan menghidupi keluarganya. Setelah yakin, Ayah Adi pun mulai mempersiapkan diri untuk berjualan. Akan tetapi, seminggu kemudian saat Ayah Adi sudah siap untuk berjualan, harga-harga bahan makanan mendadak naik tidak terkendali, sehingga mau tidak mau Ayah Adi harus menaikkan harga, setidaknya mencapai Rp25.000. Akan tetapi, dengan harga yang mahal tersebut, Ayah Adi hanya yakin bisa menjual sebanyak 30 porsi. Karena dirasa tidak lagi menguntungkan, akhirnya Ayah Adi terpaksa membatalkan keinginannya untuk berjualannya sampai harga bahan makanan tidak terkecuali. Jenis-jenis inflasi. Inflasi rendah, inflasi yang besar kurangnya terjadi 100% per tahun. Inflasi menengah, inflasi yang besarnya antara 10-30%. Inflasi berat, inflasi berat yang merupakan inflasi yang besarnya antara 30-100%. Inflasi sangat tinggi, inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter umumnya diatur oleh Bank Sentral untuk mengatasi inflasi. Kebijakan moneter yang dilakukan bersifat mengurangi jumlah uang yang berada di masyarakat. Kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual surat SBI atau surat Bank Indonesia kepada masyarakat.
sehingga uang yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh Bank Indonesia. Kebijakan diskonto dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga di masyarakat. Dengan naiknya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung karena akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar. Selain itu, bunga yang tinggi juga mengurangi keinginan orang untuk meminjam uang di bank, sehingga jumlah uang yang berada di masyarakat dapat dikurangi. Kebijakan giro wajib minimum. Kebijakan giro wajib minimum dilakukan dengan cara Bank Sentral membuat keputusan untuk meningkatkan cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum. Dengan demikian, kemampuan bank umum untuk melakukan transaksi dengan meminjamkan uang akan berkurang, sehingga jumlah uang beredar juga dapat dikurangi. Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah dapat mengurangi belanja-belanja dilakukan. Misalnya, dengan mengurangi rencana kunjungan, seminar, menunda pengadaan mobil atau rumah dinas baru, dan lain sebagainya. Menaikkan tarif pajak. Menaikkan tarif pajak dapat menyebabkan penurunan jumlah uang beredar karena mengurangi jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat jika dilakukan dengan peningkatan pajak atau penghasilan, dan menaikkan biaya yang harus dibayar untuk menikmati barang atau jasa jika dilakukan dengan peningkatan pajak pertambahan nilai, atau sehingga pada akhirnya mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi jumlah uang yang berada di masyarakat. Teori inflasi. Teori kuantitas. Selanjutnya, teori penyebab utama. Selanjutnya, penambahan jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir, harapan masyarakat tentang kenaikan harga. Teori Keynes penyebabnya masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya, bahwa permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah uang tersedia atau inflationary gap. Teori strukturalis minority. Sebab-sebab inflasi karena kekuatan struktur ekonomi, karena sebab-sebab struktural pertambahan produksi barang-barang terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya. Inflasi ini biasanya mempunyai jangka waktu yang relatif panjang, tidak bisa diatasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, tetapi dengan memperbaiki perangkat atau infrastruktur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fest hela dagen, mjöl från livets grottekvarn. Fest hela